wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya teman-teman semuanya sudah sangat semangat ya untuk pagi hari ini. Kalau boleh tahu ini dari mana? Setiami. Institut Setiami di Jakarta. Jakarta. Lebih tepatnya di mana, Pak? Macam-macam Pak ini Pak. Oh, macam-macam. Ada 3 kampus, Pak. Ya. Kampus Bekasi. yang paling dekat sini kampus C Tanjung Barat, Tanjung Barat. Bekasi kampus A, dan dari pusat ya. Oh, berarti ini bermacam-macam berarti ya? Iya. Baik. Oke, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Semuanya diakomodasi atau berangkat sendiri-sendiri nih? Sendiri-sendiri. Pakai motor semuanya atau bagaimana? Oh, kereta juga ada? Ada. Oh, konvoy mantap. Berarti langsung dari kampus ke sini. Yang dari Bekasi dari kemarin ya, malah ya. Oh, ada nginep dulu ya? Enggak. Bis. Baik, alhamdulillah ya sudah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik itu di ruangan ini ataupun untuk teman-teman dari kami yang bergabung di Zoom. Seperti itu. Salam serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang lebih baik seperti saat ini. Amin. Baik, sebelum kita mulai acara, alangkah lebih baik kita membaca basmalah bersama-sama agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, senang sekali saya Pak Fajar Santoso selaku pembawa acara di sini untuk kegiatan Corporate Innovation, Corporate Social Responsibility atau CSR atau CSR, kegiatan company visit dari Fakultas Ilmu Administrasi Institut Setiami. Baik, untuk kegiatan hari ini kami mulai dari pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Dr. Budi Saptono selaku Direktur PT Pratama Indonesia Konsultan. Selanjutnya nanti akan ada sambutan dari perwakilan Dewan Fakultas Ilmu Administrasi Institut Setiami kepada Ibu Novianita Rulandari MSI. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh narasumber kami yaitu Bapak Abdul Latif untuk pemaparan materi perpajakan terkait dengan jasa kepatuhan perpajakan. Selanjutnya nanti akan ada kloter company visit yaitu nanti ada 15 orang. Kemudian dilanjutkan nanti untuk kloter kedua terkait dengan company visit 15 orang mahasiswa seperti itu. Jadi ada di sini ada berapa orang? Kalau boleh tahu? Ada sekitar 30, benar? 10 orang. Oke, 30 nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu 15 orang mahasiswa keliling di sini. Kemudian nanti sisanya stay dulu di sini untuk melihat beberapa video dan sebagainya. Selanjutnya nanti ketika teman-teman yang 15 sudah kunjungan dan balik lagi ke sini bertukar seperti itu. Dan terakhir nanti ada penutupan seperti itu. Baik, langsung saja untuk kegiatan yang pertama yaitu sambutan oleh Bapak Dr. Saptono selaku Direktur PT Pratama Indonesia Konsultan kepada Pak Pri, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu bapak, tim rombongan yang dipimpin oleh Pak Vin ya, dan juga di Zoom nanti ada Bu Novi. Terima kasih Pak Iksan dengan Bu siapa tadi lupa saya. Wanita ya. Nah, dengan Ibu Ambar. Ya. Baik, terima kasih juga untuk adik-adik. Ini anak-anak ya, karena lahir rata-rata tahun berapa? Saya 83 Pak. Saya 83. Saya nanya Mas Jijo. 2002. Ini anak nomor 4 saya ya. Ya, jadi kalau di ini anak nomor 4 saya. Jadi
Ya, adik-adik, terima kasih ya sudah hadir difasilitasi oleh dari dosen-dosen STIAMI. Dan memang untuk STIAMI saya sudah lama berinteraksi karena sejak Pak Royke menjadi direktur Pasca, mulai ngajar di sana offline di kantor di mana yang di Cepaka Putih ya, itu ngajar rutin sampai kemudian pas pandemi juga ngajar. Diganti Pak Taufan diganti Pak Dian ya. Nah, Setelah itu ketua prodinya ya. iya, ketua prodi, pokoknya urutannya itu saya ketahui. Oh, nah, yang sering berinteraksi dengan saya itu sampai akhirnya saya juga disertasi di Universitas Indonesia dengan salah satu pengujinya Pak Dr. Taufan Maulana. Nah, cuman memang saya izin ke Pak Dian, saya off dulu semester ini gitu ya, untuk nggak ngajar di Pasca. Sementara Bu Novi minta juga saya ngajar di kampus pusat ya, karena memang baru banyak peralihan di dosen tetap di UI, tidak ada banyak, biasa ada BKD lah, ada SKP, ada macam-macam. Jadi apalagi dapat tiba riset. Ya, terima kasih adik ya untuk hadir di sini. Jadi nanti silakan cermati, kemudian pelajari apa yang diperoleh. Yang jelas, ini pembicara kita nanti, Bang, biasanya dipanggil teman-teman Bang Latif. Ya, Latifnya bukan pakai F, pakai P. Ya, Bang Latif asli Betawi. Kemudian 5 orang timnya itu alumni STIAMI. Nah, silakan berdiri yang di belakang ini. Oh, baru 2. Nah, ini baru 2 ya. Jadi yang paling kanan ini Mas Yusma. STIAMI tahun berapa? Lulusnya Pak? Lulus 2013. di kampus pusat. Iya. Ah, kemudian Mbak Putri? Sama Pak. Sama, seangkatan. Satu angkatan. Yang Kelas, Pak. yang satu kelas ya. Nah, yang 3 itu Mbak Wi. Itu sama juga. Sama juga seangkatan. Terus yang keempat Uto sama ya. Jadi satu angkatan. Yang ini masuk kelas unggulan Pak. oh gitu. Kalau siapa? Denny yang nggak masuk? Itu dia di Pondok Cabe. Di Pondok Cabe. Nah itu jadi sudah terbuka. Kalau ini dari dulu di S1 Nusa Mandiri PSI. Ya, satu ini ya, satu. Jadi kami terbuka untuk kampus manapun karena Pak, nah ini yang penting. Yang penting adalah adik-adik punya kemauan untuk belajar. Jadi apapun latar belakang pendidikan dari manapun itu nggak ada masalah. Ya, saya terbuka di sini karena saya dari dulu juga D3, saya D3 juga, D4 juga. Tapi kemudian bisa ya kembali ke semangat ya. Saya lagi dorong papi kita untuk belajar S3 juga gitu ya. Wis tuwe nggak apa-apa. Saya lulus S3 juga udah punya cucu gitu kan. Jadi itu. Jadi yang penting adik-adik mau belajar terus berkembang. Di sini pun saya dorong ya untuk yang sudah masuk, alhamdulillah Mas Yusma itu ya dapat hadiah juga dari kantor ya, hadiah yang sudah berkeluarga, hadiah haji. Sebentar lagi mungkin nanti urut umroh, jadi memang di kantor kami yang prestasi, ini udah berangkat umroh, jadi nanti yang prestasi pun dikasih hadiah. Tidak hanya itu, ada yang lain. Yang jelas kalau dalam bahasa agama yang jelas kan qul-i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita beramal baru nanti fasaturuduna ila alimil ghaibi wasyahadah fainadzukum. Jadi dikasih pahalanya, dikasih balasannya, rewardnya itu setelah berprestasi. Nah, konsultan ini ya memang mengusung knowledge intensive consulting firm. Konsultan berbasis pengetahuan. Artinya kalau dalam bahasa kita ada padat modal, ada padat karya. Kita mengenal 2 itu ya, padat modal, modalnya gede, ada padat karya, tenaga kerjanya banyak. Sementara kami mengusung ada knowledge intensive consulting firm, padat pengetahuan. Makanya memang kami dorong semua yang ada di sini. Nanti silahkan kalau mau magang, ada nanti urusannya dengan
mana Bu Evi ya, Bu Evi ini ya kalau udah magang ini nanti urusan dengan beliau, nanti akan didistribusikan masing-masing manajer. Memang saya sudah ngomong juga ke manajer, tolong kalau ada magang terima, tinggal nanti gimana caranya, kemudian mereka bisa belajar. Ya kalau memang cocok, ini cocok-cocokan juga gitu ya. Ada juga manajer cocok, kemudian ambil. Tidak hanya itu cocok, kemudian dikawinin. Ada juga. Jadi Mbak Dwi tadi, ini belum hadir ya. Itu ternyata nikah dengan karyawan di sini juga gitu. Yang jelas syarat saya tidak boleh menikahi teman sekantor. Karena Banyak, Pak. kebanyakan. Cukup Satu. Jadi itu di sini kami punya 5 pasangan yang satu kantor, nggak ada masalah. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ada yang memang menikahnya ketika kenal di sini, ada juga yang sudah ini kemudian ditarik. Ya, kami persilahkan. Jadi terbuka untuk bisa berkembang. Ya, untuk bisa berkembang. Jadi silakan kalau memang pas acara ini tertarik untuk magang, kemudian kami persilahkan di tempat yang mana. Yang jelas memang sementara tim Stiami kayaknya cocoknya di tempat Bang Latif ya. Kenapa? Karena kalau udah ada makanan ngumpul di situ. Pizza 6 meter 15 menit habis. Ya, habis. Benar ya? Ayo, ini saksinya karena duduk pizzanya di depan dia sendiri. Habis itu. Mbak Putri benar ya? Iya, Pak. Jadi memang kami mencoba ada istilahnya bossless management. Bossless manajemen, pokoknya nggak ada bos. Jadi duduk bareng semua. Kalaupun saya nggak ngantri ya nggak dapat juga. Jadi nggak ngantri nggak dapat juga. Ya teman-teman juga ini bareng. Ya, sehingga memang ya alhamdulillah turnover rendah. Jadi kalau udah masuk diharapkan tidak keluar lagi. Kalau boleh terus sampai berkeluarga, di sini sampai berpasangan. Jadi banyak juga yang bahkan kami sudah mengidentifikasi ada sekitar 15 dulunya mohon maaf office boy tapi mau belajar akhirnya naik. Ada yang sudah, nah ini ada yang sopir angkot di Kampung Rambutan sudah jadi manajer punya saham di sini sekarang lagi umroh biaya kantor. Itu. Jadi siapapun kalau memang berprestasi ya saya dorong. Ya saya dorong dan saya tanya manajernya. Jadi kalau di kantor ini memang ya proses kemudian kalau bahasa papi ini ngomong ke wong. Ya, jadi memanusiakan manusia, empowering people. Nah, jadi konsultan memang macam-macam ya. Dan rata-rata ya kalau saya ngobrol konsultan itu turnover tinggi, tapi di sini alhamdulillah turnover rendah. Ya, kemudian ya tadi buktinya banyak yang Bang Latif juga dari awal bos, sekarang sudah mau punya anak 4 ini. Nah, ya baru 3 kan, berarti mau 4 gitu lah. Papinya kalah tuh. Jadi ada yang setahun 2 ada gitu ya. Ada juga jadi Januari sama Desember ada gitu. Nggak, tapi paling tidak konsultan ini memang yang notabene mungkin kesannya agak kalau kerja kamu ini ya enggak kok, kita enjoy. Bahkan main pingpong ada juga disediain. Pas jam kerja nggak apa-apa juga gitu. Ya karena memang yang penting bagaimana kita enjoy lalu kerjaan beres, lalu pas bisa meningkatkan kemampuan. Ya kemampuan. Jadi adik-adik nanti silahkan belajar ngobrol dengan teman-teman yang ada. Nah, bisa cerita jadi kemudian cara nanti kerjanya gimana. Nah, kami punya divisi pertama adalah tax compliance. Ini berkaitan dengan SPT ya. SPT baik SPT masa maupun SPT tahunan. Itu yang pertama dan manajernya ini Bang Latif. Yang kedua, kami punya tax consulting. Jadi divisi tax consulting. Nah ini memang otaknya harus muter terus tuh. Dan sering kali berinteraksi dengan saya. Kenapa? Karena kasus-kasus pajak itu terus berkembang. Kami menangani dan dari situ langsung kami tangani, kami pecahkan. Kasusnya tidak hanya berkaitan dengan pajak, tapi juga berkaitan dengan akuntansi, bahkan berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana. Nah, ini Mas Uto nih. Nah, ini dari Stiami juga. Nah, bahkan beliau ex personel band wayang. Oh. Di sini udah menciptakan lagu juga.
Gamelan ya Pak ya. Ya? Gamelan. Wayang bukan, band wayang. Oh, generasinya beda dengan saya juga. Wah, nanti untuk masuk tahun. Jadi tahun berapa ini band wayang? Gabungnya saya. Ya, band ini band wayang. Bukan gamelan, wayang apa? Ya anak-anak waktu itu ya Mas. Bulan apa? Hah? Band 90-an lah. Band 90-an gitu ya. Kan berapaan gitu ya Pak ya. Ya, jadi yang kedua tax consulting kalau mau di situ misalkan nanti magang memang harus terus update gitu. Karena kasusnya betul-betul update banget sehingga saya sering nempel. Dan kasusnya tidak struktur. Kalau yang compliance memang rutin. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada transfer pricing dokumen. Ya, yang ketiga, transfer pricing dokumen. Nah, kerjanya apa? Membuat laporan transfer pricing. Transfer pricing ini berkaitan dengan ada transaksi afiliasi di dalam satu grup perusahaan. Bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa pembukuan ya itu betul-betul mendukung transaksi afiliasi ini menggunakan harga yang wajar. Jadi kalau misalkan adik-adik belajar pajak internasional, nanti akan muncul istilah transfer pricing. Kalau belajar akuntansi ada istilah cost accounting, itu juga transfer pricing. Jadi penetapan harga antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam satu grup usaha harus menggunakan harga wajar. Artinya apa? Nah, ini satu hal ya yang menjadi kunci di TP-Doc ini, arm's length principle, arm's length, panjang lengan, prinsip panjang lengan. Artinya lengan kanan transaksi afiliasi itu harus dibandingkan dengan lengan kiri transaksi independen. Itu konsep sederhananya seperti itu. Nah, itu harus dituangkan dalam sebuah laporan terpisah. Jadi ini tugas TP-Doc. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ada tax assistant, asistensi pajak. Asistensi pajak ini membantu klien-klien ketika menghadapi pertama pemeriksaan dari kantor pajak, kedua proses keberatan di kantor wilayah Ditjen Pajak, kemudian ketiga ketika ada pengajuan banding ke pengadilan pajak. Jadi tax assistant kemudian kami membantu memberikan asistensi di dalam proses bersengketa dengan kantor pajak, baik bersengketa dengan kantor pajaknya langsung di proses pemeriksaan atau keberatan atau nanti melalui pengadilan. Itu transfer pricing, itu tax assistance. Ini yang spesifik untuk pajak, dan rata-rata konsultan pajak di tempat lain juga mempunyai ya. Nah, ada juga nanti memang saya membuka tax research. Nah, ini kalau tertarik dengan research, makanya saya sempat menyampaikan pas ada acara pasca ya waktu itu, silahkan kalau mahasiswa mau melakukan ya penelitian terkait dengan transfer pricing tadi. Transfer pricing ini sekarang lagi hot isu. Dan kami bisa berkembang satu lantai ini juga alhamdulillah karena transfer pricing. Jadi 2017, 18, 19 itu langsung bisa. Penghasilan kantor 60%-nya disokong dari transfer pricing. Jadi ini potensinya besar sekali. Dan rutin tiap tahun. Kalau udah pakai, kita percaya terus. Jadi kalau ke situ enggak. Nah, tax research ini memang saya kembangkan karena saya juga dosen tetap di Universitas Indonesia. Lalu mereka membantu saya ketika ada hibah riset. Ini juga teman-teman dari pajak juga, ada dari akuntansi. Dari kami belum ada, UHAMKA ada satu, dari XUNJ, UNJ itu ya itu juga ada. Nah, sisanya memang ada dari IPB, jadi gabungan juga. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar ini, ya berarti siap-siap nanti rambutnya lebih cepat rontok kan ya kayak saya ini. Jadi kalau
kalau Papi ini kan putihnya di sebelah ini. Saya belum sempat putih udah rontok. Itu yang kelima ya. Nah ini yang memang fokus di pajak. Nah ada juga training. Kalau training ini memang lebih banyak. Ada training internal, ada training eksternal. Jadi kami menyelenggarakan kalau nanti dari kami ada tertarik untuk atau mungkin saya punya ini ingin ngasih training monggo Pak. Jadi kami bisa publikasi, kemudian kalau ada peserta training ya. Nah, jadi ada 2 tempat di sini kalau yang besar, kemudian kalau yang sampai 10 kayak kalau di hotel ada business center ya, kami punya itu juga. Itu. Nah, yang supporting itu ada di good corporate governance. Jadi kami sedang mencoba membantu mengembangkan tata kelola perusahaan. Jadi melakukan assessment. Kalau ini memang tidak spesifik ke pajak. Ini rata-rata di pajak ya. Pajak dan bisnis. Oh, pajak bisnis. Nah, itu bisa masuk juga kalau pajak. Nah, ada yang dari UIN, ada yang dari Unisula kalau nggak salah, terus ada dari kampusnya dulu UHAMKA. Jadi memang macam-macam. Yang penting adalah adik-adik dari manapun kampusnya mau belajar. Dia mau belajar terus berkembang. Jadi alhamdulillah Bang Latif ini bisa waktu itu 2 kali atau 3 kali dalam tahun bisa promosi 2 kali kalau nggak salah ya. Nah itu. Nah itu ya adik. Jadi sebenarnya di konsultan itu tantangannya besar, tapi juga peluangnya besar. Buktinya apa? Ketika pandemi kami justru bisa grow. Walaupun di rumah. Ya, memang kadang-kala tetap ini normal ya, tapi alhamdulillah pas selama pandemi nggak ada PHK bahkan nambah. Kalaupun sekarang ada yang keluar karena pengen mencoba, pengen ini ya, tapi tetap tergantikan di situ. Jadi, nah ini peluangnya besar. Nah, terlebih lagi, ini kan kalau misalkan yang pajak ya, nah kalau yang pajak kemudian nanti ditambah brevet, udah bisa jadi kuasa wajib pajak. Itu nggak perlu sertifikasi konsultan, cukup kuasa wajib pajak, brevet, di setiapnya ada brevet. Ada, udah brevet, sertifikat brevetnya udah bisa dipakai untuk jadi kuasa wajib pajak. Yang penting nantinya belajar cari klien, itu bisa. Makanya banyak ya konsultan pajak masih ini terus kemudian buka sendiri konsultan. Tidak seribet akuntan publik ataupun hukum, konsultan hukum enggak. Ini konsultan pajak. Makanya banyak yang kemudian tertarik menjadi konsultan pajak. Dari mana mereka akuntan publik juga mulai berbondong-bondong jadi konsultan pajak atau kuasa wajib pajak. Dari insinyur juga karena tertarik peluangnya pindah. Jadi mulai. Lalu dari akuntan publik juga dari lawyer. Nah, itu. Oke, nah itulah sekilas ya gambaran ketika kerja di konsultan pajak. Ya. Nah kalau kami memang di Pratama ini ada yang spesifik tadi karena ada riset tempat lain jarang. Demikian sementara pemaparan ya, yang mudah-mudahan adik-adik nanti ketika keliling bisa ini otis tim di sana nggak ada pemisah antara satu divisi dengan divisi yang lain. Jadi karena memang kita ini semua, jadi sama ya, manajer non manajer sama begitu, nggak ada bedanya. Jadi saya pun punya ruangan sendiri jarang dipakai. Saya lebih suka ngobrol di tempatku ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan menyaksikan. Kami keluarga P3 PT Pratama yang Konsultan mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada seluruh keluarga dari Stiani. Selamat datang kepada Ibu Anita Maulina Esos MA selaku Kapolri Administrasi Bisnis. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heksawan Dr. Andes Tripora Harjo MSc MM CRGP. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Heksawan Rahmadi STKK MSc CA. Dan kami juga mengucapkan selamat datang juga kepada Ibu Ambarwati Esos MA. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Novianita Rulandari MSc yang berada di Zoom. Selamat datang Ibu, dan tentunya selamat datang kepada teman-teman dari Stiami bidang
pajak ya, pajak dan bisnis. Gitu. Baik, selanjutnya ada sambutan dari perwakilan Dewan Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ciami, yaitu akan diberikan kepada Ibu Dr. Novia Anita Wulandari MSc. Kepada Ibu kami persilakan. Apakah sudah terhubung dengan Ibu Novia Anita? Amit. Baik, sebelum sambil menunggu Ya, Ibu Novia Anita bergabung di kami, apa sudah? Assalamualaikum Oh, sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, terima kasih sudah dibantu diaktifkan speakernya. Salam yang terhormat Bapak Dr. Prianto beserta seluruh jajaran dari PT Respon Indonesia, PT Indonesian Consulting, dan juga Bapak Ibu perwakilan dari institusi kami. Tadi ada Kepala Pusat Kajian Bapak Dikora, Ibu Anita selaku Kaprodi, dan juga Bapak Eksawan selaku Kepala Kampus dan para dosen, serta tentunya para mahasiswa Institut Ciami Fakultas Ilmu Administrasi yang saya banggakan. Pertama-tama Bapak Dr. Prianto dan rekan-rekan semua, mohon maaf saya belum bisa bergabung secara offline karena berbenturan dengan kegiatan yang sudah juga terjadwal dan saya memimpin kegiatan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmat rahmat kepada kita semua. Dan pada hari ini rekan-rekan mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan company visit di PIK ya, bisa kita singkat ya. Ini memang kalau saya melihat perusahaan Bapak Pri ini memang perusahaan yang sudah lama berdiri dari tahun 2010, dan saya sangat bangga sekali dengan Bapak Dr. Prianto ini. Apalagi kalau pertama kali saya datang ke ruangan Bapak itu melihat sertifikat yang ada di sebelah kiri rekan-rekan mahasiswa itu, Masya Allah, banyak sekali prestasi yang sudah dicapai oleh Bapak Dr. Prianto sebagai praktisi maupun akademisi di bidang perpajakan. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Prianto dan juga seluruh jajaran yang telah mempersiapkan acara ini, menjemput mahasiswa kami dengan sangat baik. Tentu ini akan sangat bermanfaat sekali bagi para mahasiswa, terutama dalam merelevansikan mata kuliah mereka dengan kebutuhan yang ada di dunia kerja, khususnya di bidang konsultan pajak. Dan tidak banyak perusahaan yang melakukan program CSR secara nyata ini. Alhamdulillah kami menjadi salah satu perguruan tinggi yang menjadi tamu kehormatan dari perusahaan Bapak. Semoga ini bisa berlanjutan dan berkesinambungan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kurang jika ada hal yang kurang berkenan dari mahasiswa kami. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Dr. Novia Anita Wulandari MSc atas sambutannya. Selanjutnya ada penyerahan plakat dan sertifikat kepada PT Pertama Indonesia Konsultan, yang kali ini akan diwakilkan untuk penyerahan plakat kepada Bapak Heksawan Rahmandi SEAK MSc CA selaku dosen akuntansi atau Kepala Kampus C Tanjung Barat. Dan untuk penyerahan sertifikat nanti akan diserahkan oleh Ibu Anita Maulina SSMA selaku Kaprodi Administrasi Bisnis mewakili dekannya FIA, dan nanti akan diserahkan kepada Bapak Prianto Budi Sotoro. Kami diserahkan. Sini.
Wah, ini nambah koleksi nih. Coba ada kamera Pak. 1, 2. Oke. Nah, iya. Oke. Sekarang lagi 1, 2. Oke, ini 1, 2. Oke, terlepas dulu. Pak, saya lagi Pak. Lagi Pak. Oh, lagi tuh. Mau minta foto, Pak? Lagi Bu. Ayo Bu, Pak Amar ikutan. Bang Atif. Ini kayak FIFA. Iya Pak. Gini Pak. Oh, gitu ya. Gini, Pak. Oke. Ikut Bapak Pak saya gini, Pak. Coba agak rapat lagi Bu. Ya, oke. Jalan kamera, senyum ya. Tahan mata 1, 2. Sekali lagi, tahan 1, 2. Oke. Oke. Makasih, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Masih. Oke, baik. Selanjutnya nanti akan ada sesi pemaparan dari Pak Latif. Sebelum itu mungkin mengulas kembali ya bahwa memang sesuai dengan informasi dari Pak Aprianto Wisaktono ini, bahwa memang di PIK ini siapapun bisa bergabung, baik itu untuk magang ataupun untuk bekerja di sini. Yang penting mau belajar dan mau berkembang seperti itu. Baik, langsung saja kepada Bapak Abdul Latif selaku konsultan pajak. Selaku konsultan pajak yang nantinya akan memaparkan terkait dengan salah satu jasa, yaitu jasa kepatuhan perpajakan yang nantinya mungkin akan lebih membahas mengenai SPT badan dan SPT massa. Kepada Bapak Abdul Latif, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam. Nggak apa-apa, saya duduk ya. Salam kenal, saya Latif tadi ya. Kenalkan, biasanya panggil Bang Latif ya. Terima kasih Pak Abdi yang terhormat, keluarga besar dari Setiapi yang tidak bisa saya urut satu persatu, tidak berani sama saya kepada beliau, kepada. Mungkin saya panggil teman-teman aja ya, karena kalau saya pakai anggaran masih pantas nih kayaknya. Sorry seperti itu. Saya sudah beristri, anak 3. Ketika Bapak mau 4, nanti dulu Pak. Kalau kecil-kecil, ya. Selanjutnya saya di sini diberi kesempatan untuk menjelaskan ini ya, proses kerja tes komplain itu ngapain aja di kantor PT Pratama Indra Konsultan. Saya bergabung dengan PT Pratama atau ikut bekerja dengan Pak P dari tahun 2011. Kecuali 1 minggu saya nggak bisa ikut kerja karena ribut di Pratama. Untuk kami untuk saat ini jumlah stafnya atau tenaga ahlinya berjumlah 15 orang dan 5 itu dari Setiami. Mungkin teman-teman bisa lihat di belakang, ya satu sedang sakit ya, tahun 2013 ya, lulusan 2014 sampai dengan saat ini ya. Oke, tes komplain itu adalah kepatuhan pajak ya. Nah ini setiap perusahaan atau orang pribadi setiap bulan atau setiap tahunnya akan melaporkan SPT. Nah ini yang kami bantu kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyusunan dan pelaporan SPT untuk wajib pajak orang pribadi maupun SPT badan. Nah ini jenis-jenis pajak yang kami tangani ya, seperti PPh pasal 21, 23, 26, 42 dan PPh badan. Ya, untuk PPh pasal 21 mungkin teorinya sudah sama lah, atau lebih paham. Karena kan saya lulusannya dari ya itu ya Eskom ya, sarjana komputer gitu, saya dari Nusa Mandiri. Ya, mungkin teman-teman sedang belajar pajak, saya mungkin coding atau buat program ya saat seusia kalian. Itu saya sedang buat pemrograman ya. Tapi saya diberi kesempatan di pabrik untuk menjadi konsultan pajak, juga diberi kesempatan untuk mengikuti USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Ya alhamdulillah teman-teman juga sudah banyak yang lulus sertifikat A, B atau C. Untuk saya sendiri sudah B. Nah ini proses kerja di
di compliant ya. Pertama perhitungan pajak. Nah ini perhitungan pajak kita ngitung juga dari jenis pajak yang setiap bulan ya. Setiap bulan seperti PPh pasal 21 kan untuk gaji pegawai dipotong atau ditunjang. Terus selanjutnya kita siapkan juga e-billing ya. E-billing itu adalah media yang disediakan oleh DJP untuk dibayarkan ke bank. Nah, e-billing ini bersifat sementara, hanya 1 bulan. Kalau memang e-billingnya dibuat salah ya tidak apa-apa dibuat lagi. Jadi tidak perlu dibayarkan karena memang ada kesalahan. Terus untuk selanjutnya kita juga menyusun SPT. Nah ini setiap bulan kita lakukan dari tanggal 11 sampai tanggal 20 untuk SPT PPh masa. Nah, yang ketiga ini pelaporan SPT. Nah ini menggunakan banyak media kantor pajak yang sebelumnya kan masih ke KPP, tapi sekarang sudah digital ya, sudah menggunakan laporan melalui DJP online. Kalau memang punya akun di DJP online, di situ ada media untuk pelaporan seperti SPT PPh 21, ada e-Bupati Unifikasi. Nah itu gabungan dari beberapa jenis pajak kecuali 21. Untuk 23 4 ayat 2 22, nah itu bisa dilaporkan di e-Bupati Unifikasi. Oke, selanjutnya nah ini tanggal-tanggal ya yang biasa kita tiap bulan. Nah ini pertama kalau SPT masa kan memang data dari klien ya, itu bisa dikirim secara parsial atau di awal bulan. Nah, misalnya kita mengerjakan data pajak Januari, nah ini dikerjakannya di Januari bisa dikirim secara parsial atau di awal bulan berikutnya, karena kan klien kan nunggu closing dulu ya, atau memang dikirim secara parsial supaya awal bulannya tidak terlalu banyak. Nah ini bisa, jadi ada secara parsial atau di awal bulan berikutnya. Nah ini untuk data Januari dikirim di awal Februari, nah itu di awal bulan ya. Nah kita melakukan perhitungan pajak sampai dengan tanggal 7, estimasi tanggal 7. Tapi tergantung dengan kondisi klien ya yang ditangani. Nah, misalnya belum closing atau datanya belum ada ya mungkin bisa setelah tanggal 7 masih bisa. Nah untuk pembayaran pajak paling lambat kan tanggal 10 bulan berikutnya. Nah ini kalau misalnya lewat tanggal 10 kan kena denda ya. Nah ini kita estimasi ke klien kirim tanggal 8 atau 9. Kan klien juga perlu ngecek review apa yang kita hitung kan belum tentu disetujui. Jadi klien juga perlu tahu ya hasil perhitungannya seperti apa, pajak yang dibayarkannya berapa, ini sumber datanya dari mana. Nah itu kan perlu komunikasi ya ke kliennya. Kalau misalnya sudah setuju, nah tanggal 8 atau 9 bisa dibayarkan. Kenapa tidak paling lambatnya tanggal 10? Karena kan kita tidak tahu ya kalau kendala di bank atau di server DJP itu tanggal 10 misalnya nggak bisa lakukan pembayaran. Nah ini kita estimasi tanggal 8 atau 9. Ya kalau memang pajak kondisinya bisa tanggal 10 ya nggak apa-apa juga. Yang penting kan server DJP tidak ada masalah, tidak ada kendala. Nah setelah melakukan pembayaran pajak ini kita nah ini untuk pembayaran pajak kalau misalnya jatuh tanggal libur, nah ini bisa di hari berikutnya. Itu tidak kena denda. Jadi misalnya tanggal 10 jatuh di hari Sabtu, nah tanggal 12 kita masih bisa bayar dan itu tidak telat karena tanggal 9 dan 10 jatuh misalnya hari libur ya, tanggal 11 Senin, itu tidak apa-apa, tidak kena denda untuk pembayaran PPh masa yang dipotong ya. Nah kan ada lagi yang setor sendiri ya, seperti PPh 4 ayat 2 atau PPNJLN yang itu kan paling lama tanggal 15. Nah itu beda lagi, ini kan yang kita sering tangani ya, seperti bayar pajak itu kita estimasikan tanggal 10 itu udah mesti bayar. Jadi misalnya tidak ada kendala telat ya, misalnya apalagi jatuh temponya tanggal 15 bulan berikutnya kita sudah bayar tanggal 10, sudah aman pembayaran untuk bulan Januari. Nah untuk penyusunan SPT setelah kita bayar ya, nah ini kan ada data yang telah kita olah. Nah itu kita olah dari kalau kita menggunakan kerja Excel. Nah itu kita coba rekap, kita buat di SPT. Nah di SPT ini medianya beda-beda, ada e-filing ya, e-SPT yang masih offline yang terinstall di desktop ya. Nah itu kan aplikasinya
offline ya. Itu nggak usah nyambung ke server DJP. Nah itu kita bisa buat datanya di laptop, kita buat format impornya atau import satu-satu, ya silakan mana yang lebih enak atau lebih nyaman. Kalau memang menggunakan banyak data ya kita lebih menggunakan format import karena itu praktis. Dengan 500 data pegawai atau 1000 pegawai kita buat format impornya, tinggal satu kali klik ya sudah terapor semua di ISPT. Tapi kembali lagi format import kan ada masalah juga, ada kendala-kendala yang data itu nggak boleh diinput seperti karakter kutip 1.2, nah itu di program ISPT tidak terbaca. Dari 1000 data jika gagal satu ya gagal semua, nanti harus diperbaiki dulu format importnya. Itu yang saya konsultan seperti itu, data-data WP pasti berbeda. Oke, dari tanggal 11 sampai tanggal 18 kita melakukan penyusunan SPT. Walaupun tanggal lapornya paling lambat tanggal 20. Nah ini kan kalau SPT setelah kita buat perlu dicek lagi sama klien ya, ini sudah setuju atau tidak. Kalau sekarang tidak perlu tanda tangan lagi semacam ya, karena digantikan dengan tanda tangan digital berupa kode verifikasi. Kalau memang sudah lapor SPT pasti sudah paham ya kode verifikasi yang sampai ke email individu masing-masing ya. Nah itu sebagai pengganti tanda tangan. Jadi kalau misalnya punya email ada kode verifikasi kita masukkan, yaitu sudah tanda tangan secara digital. Oke, nah ini tanggal 19 kita coba lapor ya, karena biasa kalau DJP tanggal 20 itu kadang bisa kadang enggak ya, atau kita mesti nunggu sampai malam. Kalau memang DJP servernya sibuk, nah itu kita mesti nunggu, mesti sabar. Baik, untuk antisipasi tanggal 20 itu servernya penuh. Nah ini tanggal 19 kita estimasi tanggal 9 mesti lapor. Bagaimana kalau telat lapor? Nah ini kita akan dikenakan denda 100.000 per SPT ya, yang akan ditentukan dengan STP, surat tagihan pajak. Oke, selanjutnya selain SPT masa kita juga mengerjakan ya PPN. Nah ini kan PPN berbeda ya dengan SPT masa. Nah ini DP dari klien sama dengan coaching data juga. Ini kita bisa ke klien atau klien kirim email ke tim ya untuk dikerjakan. Dan ini ada peraturan baru per April kemarin 2022 ya. Patut pajak itu tidak bisa diterbitkan lagi setelah tanggal 15. Yang tadi kita bisa mengkolek data sebelum tanggal 15 untuk patut pajak keluaran. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengambil database-nya setelah tanggal 15. Kan kalau klien membatalkan atau melakukan patut pajak pengganti, kan kita mesti ngambil database-nya yang paling update ya. Jadi dibatasi untuk patut pajak tidak bisa terbit lagi setelah tanggal 15 bulan berikutnya. Nah ini tapi masih bisa wajib pajak melakukan pembatalan atas patut pajak yang diterbitkan atau melakukan patut pajak pengganti. Jadi kita perlu hati-hati juga kalau misalnya ngambil database per tanggal 16. Nah, kita coba tanya lagi apakah memang ada update lagi patut pajak pengganti atau ada yang dibatalkan. Nah ini kita ambil datanya setelah tanggal 15, pastikan tidak ada patut pajak batal atau pengganti. Nah ini perhitungan pajak sama pembayaran pajak ya kita estimasi tanggal 25. Ya karena kalau wajib pajak kekurangan bayarnya besar kan perlu dana juga ya untuk melakukan pembayaran, cash flow-nya juga seperti apa. Itu harus disiapkan sebelum tanggal jatuh tempo. Nah untuk SPT pasar PPN jatuh temponya akhir bulan berikutnya. Kalau misalnya telat setelah tanggal 30 atau 31 dan tidak hari libur ya, nah itu dikenakan denda 500.000 per SPT ya. Jadi kalau misalnya telat 2 bulan ya tetap 500.000 dendanya. Nah itu akan ditagih oleh kantor pajak dengan surat tagihan pajak, nanti dikirimkan ke wajib pajak. Nanti perlu dicek lagi dan itu harus ada jatuh temponya ya, sebulan misalnya mesti bayar. Dan kalau wajib pajak tidak bayar atau memang tidak sampai suratnya, nanti di DJP online itu ada menu SKF, surat keterangan fiskal. Nah itu yang biasa dibutuhkan ya untuk tender ya, bahwa wajib pajak patuh. Nah itu perlu kita cek lagi di menu DJP online-nya. Kalau memang wajib pajak patuh, itu surat SKF-nya itu, surat keterangan fiskal itu keluar bahwa wajib pajak ini tidak ada utang pajak, sudah lapor SPT badan. Nah itu penting juga kalau STP walaupun
hanya 100.000 atau 500.000 jangan diabaikan, karena nanti di DJP online untuk SKM-nya sendiri tidak bisa ikut tender ya, karena tidak patuh. Itu perlu dicek juga. Karena kan kalau PP tidak menyampaikan secara langsung ya, melalui kantor pos ya. Kantor pos bisa saja sampai atau balik lagi suratnya. Itu perlu dicek lagi di menu DJP online-nya. Oke, yang selanjutnya selain SPT bulanan, kita juga mengerjakan SPT badan. Nah, kalau contoh misalnya tahun bukunya adalah Januari Desember. Jadi kalau misalnya kalian lapor kapan ya 4 bulan setelah Desember. Nah kalau yang kita tangani kebanyakan Januari Desember ya, tapi tidak menutup kemungkinan tahun bukunya itu beda. Kadang-kadang ngikutin holding di luar negeri, April Maret nanti ditambah 4 bulan, itu baru jatuh temponya. Nah ini untuk SPT badan yang sering kami tangani adalah Januari Desember. Makanya kalau tim tes compliance Januari sampai April ya itu lagi banyak-banyaknya SPT badan pekerjaannya sampai lembur atau pulang ini ya. Semoga nggak pulang pagi. Oke, nah ini untuk perhitungan pajak ya kita estimasi sama dengan bulan Maret, karena walaupun jatuh temponya April, kita nggak bisa ngasih ke wajib pajak itu April juga, karena kan ada yang diaudit, perlu simultan juga pengerjaan pajaknya berapa, closing auditnya tanggal berapa. Nah itu mesti sinkron gitu. Jadi kita bisa tidak menunggu jatuh tempo di April. Kadang-kadang kondisi WP beda-beda. Misalnya contoh angsuran PPh 25-nya 50 juta. Cuma kalau misalnya kita lapor di Januari dengan SPT yang baru kan angsurannya menjadi 25. Itu kan jadi cash flow juga ya buat wajib pajak. Misalnya cash flow-nya dengan lapor SPT ini angsuran saya lebih kecil karena lapor SPT lebih cepat daripada jatuh temponya. Misalnya April itu perlu disampaikan juga ke wajib pajak atau yang kami tangani ya. Oke, ini kalau penjualan SPT ya berbeda ya dengan SPT masa. Ini juga baru keluar dari DJP per tanggal 1 Mei 2022 kita sudah tidak bisa menggunakan ISPT atau SPT PPh badan ya. Itu yang aplikasi di desktop kita, itu kita tidak bisa gunakan lagi. Kita sekarang menggunakan eForm. eForm itu aplikasi PDF. Nah itu bisa dibuka dengan Adobe Reader versi 32. Nah kalau bagi teman-teman yang mau eForm mencoba-coba, nah itu perlu akses juga sih ke DJP online wajib pajak untuk melihat bisa nggak laptop teman-teman bisa buka nggak PDF-nya gitu. Jadi kalau misalnya laptop ada yang 64 bit, nah itu nggak bisa buka, jadi perlu install lagi yang 32 bit. Itu untuk aplikasi terbaru ya dari DJP berupa eForm. Nah, ini pelaporan SPT yang kita estimasi ya di bulan Maret ya, kalau bisa memang lapor lebih cepat gitu ya daripada nunggu di April akan susah. Biasanya progres itu kan di April banyak yang lapor. Nah itu server DJP kadang-kadang down ya, kadang-kadang kita mesti nunggu sampai malam, nunggu kode verifikasinya masuk, ternyata nggak masuk, dan itu tinggal hari besok. Nah itu kita mesti tungguin sampai malam. Jadi kalau memang tidak mau seperti itu yang dilapor di April, nah kita mesti lapornya di Maret ya, perlu disampaikan juga gitu. Walaupun klien sudah selesai ya di awal auditnya sudah closing, SPT sudah jadi, tapi kliennya masih nunggu, dan nanti aja Pak misalnya, ya belum sampai April. Nah itu kita sarankan juga ke wajib pajaknya, jangan sampai nunggu akhir April. Kalau memang sudah bisa dilaporkan, ya sebaiknya dilaporkan. Ini. Nah ini mungkin sudah familiar ya kalau yang lebah ya. Kalau yang aplikasi yang lebah ini digunakan dari Januari 2014. Nah, ini aplikasi untuk aplikasi offline ya, yang gambar lebah ini aplikasi desktop. Jadi mesti diinstal di laptop. Nah ini offline, jadi belum ada sistem online-nya. Jadi aplikasi 21 ini lapornya via e-filing. Jadi kita olah dulu di ISPT di laptop. Nah, ini laptopnya masih operating sistemnya Windows, belum bisa Macintosh. Jadi mesti
menggunakan Windows. Nah, untuk yang masih offline adalah yang SPT 21 saja. Nah, untuk selanjutnya Ibu Pot Unifikasi. Nah, ini juga termasuk baru ya, penggabungan dari jenis pajak, beberapa jenis pajak dilaporkan menjadi satu SPT massa. Nah, ini disebut Ibu Pot Unifikasi. Jadi bukti potong 4 ayat 2, 23, 22. Nah, ini tidak perlu berbeda SPT. Yang dulunya masih SPT ya, buat CSP, lapor via online ya, via DJP online. Oke, yang selanjutnya, nah ini e-faktur. Nah, ini untuk sebelumnya untuk membuat faktur pajak keluaran dan lapor SPT. Tapi September 2020 ya, 21-2020 ini sudah tidak bisa untuk melapor SPT, tapi menggunakan e-faktur web based. Ini yang di sebelahnya. Nah, itu kita perlu mengakses. Jadi tidak hanya e-fakturnya saja, tapi e-faktur web based-nya juga diakses juga. Nah, untuk pelaporan ada di e-faktur web base. Nah, ini sudah sinkron ya, apa yang kita input di e-faktur akan ditampilkan di e-faktur web base. Dan ada menu pre-collected pajak masukan. Nah, jadi kalau misalnya ada wajib pajak yang sudah melakukan faktur pajak keluaran menggunakan nama WP yang kita tangani dan kita belum terima faktur pajaknya, kita bisa cek faktur pajaknya apa yang sudah diterbitkan dan bisa kita kreditkan. Kita perlu dicek kembali. Nah, misalnya kita konfirmasi, Pak, ini ada pajak masukan 10, cuma yang kita terima cuma 8. Nah, ini bisa kita konfirmasi berdasarkan e-faktur ya, pre-collected pajak masukan. Ini yang yang paling ujung ini e-form. E-form itu yaitu aplikasi berupa .pdf yang bisa dibuka Adobe Reader 32 untuk pengerjaan SPT PPH Badan yang sebelumnya masih di SPT. Nah, ini perlu dipelajari kembali ya, karena baru update di 1 Mei 2022 SPT Badan sudah wajib menggunakan e-form. Jadi tidak perlu khawatir, karena kalau data banyak kan paling di penyusutan ya, di penyusutan atau kredit pajak. Nah, ini juga disediakan oleh DJP format impornya. Jadi kalau memang datanya banyak, kita siapkan dulu di Excel, kita save as .csv ya, koma sebagai value. Nah, itu kita import ke sini. Nah, memang ada tanda-tanda baca atau karakter yang tidak dibolehkan ya di form. Nah, itu perlu dipelajari juga. Kantor pajak juga memberikan petunjuk pengisian. Jadi tidak perlu khawatir, karena pajak juga memberikan apa yang perlu diisi di e-form ini. Selama yang kita tangani perbedaannya cuma di kredit pajak ya, yang sebelumnya hanya menggunakan PPH-nya saja, sekarang menggunakan dasarnya juga, dasar pengenaan pajaknya. Objek pajak yang dipotong berapa, PPH-nya berapa. Nah, itu paling bedanya di situ. Jadi kalau misalnya mau melakukan pembetulan SPT yang tadinya menggunakan ISPT, terus beralih pembetulannya ke e-form, nah itu perlu inputan lebih. Nggak sama inputan yang ISPT dengan e-form. Nah, ini e-formnya itu butuh lebih data yang terkait kredit pajak tadi. Jadi perlu dicek lagi. Nah, ini anggota tim di tax compliance dari Setiami 5 orang, dari UI 3 orang, dari UP 2 orang ya, dan lainnya ya seperti saya nggak bisa disebutkan ini karena cuma satu dari kesalahan diri ya. Terus dari UI juga ada, dari Perbanas, dari tadi karena cuma satu-satu aja yang 5 orang ini. Jadi kami cuma hanya ber-15 untuk tim tax compliance di PT Pratama. Kami juga dibantu oleh anak magang sesuai kondisi untuk saat ini 2 anak magang. Nanti di Januari sampai dengan Juni juga kami juga butuh ya, karena ada SPT Badan sama perpanjangan pelaporan SPT Badan. Nah, ini kalau mau lihat memang ini di Setiami mendominasi ya, lihat seperti ini. Mungkin memang di divisi lain belum ada yang dari Setiami, mungkin bisa sharing mungkin atau nambah lagi kalau memang lebih cocok di tax compliance ya,
ya dipersilakan. Kalau memang mau magang dulu atau langsung lama, kalau memang ada ini ya, ada sharing lowongan pekerjaan. Oke, dari saya cukup ya untuk gambaran ya bisa dibilang dapur klien itu ngapain aja selama bulanan atau tahunan, apa yang kami kerjakan. Ya, semoga sedikit membantu lah gambaran buat dari konsultan pajak khususnya untuk divisi tax compliance tuh ngapain aja. Ya bisa karena ya terbiasa. Ya mungkin gelas saya cuma mungkin dari beliau bapak-bapak kan gelasnya banyak ya, saya cuman sarjana komputer ya, tapi ya bisa karena terbiasa. Oke, dari saya cukup Pak Roni, mungkin ada perkenalan dari Siap. ya. Oke, mungkin sebelum perkenalan, dari teman-teman dari Setiami ada yang ingin ditanyakan terkait dengan jasa kepatuhan perpajakan atau tax compliance? Ada? Silakan Mas Mbak. Ya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan nanti akan dijawab oleh ahlinya dari Pak Abdulatif atau nanti dari Pak Fili. Ada? Ayo, ini siapa namanya? Burahman. Habib Burahman. Ayo tanya. Oh, dari ini. Nggak ada? Mas kayaknya mau nanya? Sementara belum. Belum? Ya. Kisi-kisinya biar bisa diterima gitu. Ngomong sama bosnya. Karena memang kebanyakan kan memang di tax compliance ini ya, alumni Setiami seperti itu Pak. Lebih cepat itu biasanya. Ada yang ingin bertanya? Sebelah kanan ini, sini Mbak. Ada? Yang bisnis mana ini? Yang teman-teman bisnis? Coba tanya teman bisnis. Ada? Silakan. Terbuka aja. Ya. Berdiri Mas. Berdiri perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Witus Wonana dari kampus pusat Institut Setiami. Saya ingin bertanya, kendala apa saja yang dialami saat melakukan transisi pemakaian aplikasi untuk membuat SPT dari ISPT sampai e-form? Nah, aplikasi mana yang lebih nyaman digunakan dalam pekerjaannya? Terima kasih. Itu saya. Ya, makasih Mas Wahyu ya, terkait transisi dari Mas berarti masih ini Pak, masih korek Pak. Ya, terkait kendala saat transisi dari ISPT menjadi e-form ya, berarti kita SPT badan ya. Kalau nyamannya mana, ya nyaman sama isi sendiri sih. Ya kalau e-form, kalau saya sih lebih milih e-form ya, karena lebih praktis, karena aplikasinya PDF. PDF itu kan bisa digunakan di laptop ya, untuk OS-nya Windows. Nah kalau ISPT ya banyak kendala, karena kalau memang ada pengikutan yang salah di tahun sebelumnya, kita buat di tahun berikutnya itu ada kendala, ya mungkin ada bug error gitu ya. Tapi kalau di e-form itu udah tidak ada masalah seperti itu. Jadi kalau lebih baik, lebih nyaman ya di e-form saja. Memang kita udah nggak bisa milih lagi sekarang, udah pasti e-form. Cuma kalau memang kendalanya apa ya itu ISPT saat input datanya salah tahun sebelumnya, terus membuat SPT tahun setelahnya atau pembetulan, itu akan ada error misalnya di lampiran 5 terkait susunan pengurus. Nah kalau kita mau buat SPT setelahnya, kalau ada kesalahan sebelumnya itu agak sulit, jadi langsung close ya, langsung tutup aplikasinya. Itu lebih baik sih e-form. Kalau e-form belum ada kendala, udah pasti mau nggak mau sih e-form. Iya, gitu sih Mas Wisnu ya. Nah, Mas Wisnu. Untuk Mas Wisnu ada lagi pertanyaan mungkin? Sudah cukup? Baik, ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya mungkin? Mungkin mbaknya yang paling pojok sedang mencatat mungkin dari tadi. Ada
berpikir apa yang ingin ditanyakan, mungkin kita bisa sedikit perkenalan dulu ya terkait dengan alumni dari Setiami yang bekerja di PT Pertamina Militer Pasuruan. Dan tadi mungkin sudah disebutkan ada 5 alumni dan ternyata kita ada 6 sebenarnya. Nah, 5 itu untuk S1 dan 1 ada dari pasca sarjana Setiami yang masih berjalan, masih belum lulusan, masih mahasiswa seperti itu. Oh, 2 mahasiswa. Iya, 2 mahasiswa Setiami pasca. Itu di TV. Ya, mungkin langsung saja untuk Mas Saputro, Mas Wisma, Mbak Dwi, kemudian Mbak Putri dan Mas Agung langsung ke depan untuk perkenalan diri dan mungkin sharing pengalaman ya terkait dengan bagaimana kerja di PIK, khususnya mungkin di divisi Test Compliance dan divisi TPDoc gitu. Ke depan aja. Ya, ini wajah-wajah alumni angkatan 2013 ya. Oke. Buka masker aja Mas, biar kenalan. Oke. Bayar saja Mas, habis. Ya, mungkin langsung dari pertama dari Mbak Putri Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dian. Saya alumni Setiami Pusat tahun 2013. Sekarang ada di tim Tax Compliance. Jika minat silakan hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Dwi. Saya kebetulan kami lulusnya di tahun yang sama, di tahun angkatan 2013. Satu kelas. Emang lulus sama gitu. Iya, memang beda ya. Yang ini nasibnya beda, diperistri oleh teman sendiri di kantor ini. Makasih Pak. Cinlok Pak. Nah, cinlok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pilih dulu yang satu kelas tadi Pak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Yusma Aditya. Saya masuk di Setiami itu 2009 ya. Agak panjangan dulu sih. Biar nggak ketahuan dulu sih. Lulusnya 2013, jadi pas 4 tahun saya di Setiami pusat di Pangkalan Asem. Kelasnya kelas unggulan ya? Yang dijamin masuk aja. Oke. Ya udah, mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saburo Prakoso dari angkatan tahun 2013 juga. Kebetulan satu kampus. Makanya di sini. Ya, saya di sini juga kebetulan yang paling terakhir lah gabung di Tax Compliance dari kakak ini. Ajak semua ini Mas ya? Hah? Ajak semua. Ya, administrasi fiskal semua. Dulu pernah saya ajak jangan-jangan? Pak Heksa, akuntansi Pak ya? Iya. Oh kita Pak ini Pak Agani Pak. Pak Agani. Iya. Saya kayak familiar wajahnya Mas ini. Iya. Memang sering lihat. Terus saya sampai cuma sering ke kampus. Dan dari sini terima kasih. Ceritanya semester 1. Pergi aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mulaksana Putra. Kalau saya sih sebenarnya sama kayak teman-teman masih berpendidikan karena sebenarnya belum selesai. Bukan, udah selesai loh. Ini jangan cari masalah lagi. Nah, kalau saya sendiri di transfer pricing documentation mungkin teman-teman juga sekarang lagi familiar ya terkait dengan pricing. Jadi kalau ada yang mau join atau mau belajar langsung boleh hubungi saya di nomor di bawah ini. Masuk 2020. Saya angkatan kebetulan angkatan pandemi jadi full kuliahnya online waktu itu sampai dengan saat ini. Belum lulus ya? Lulus belum, jangan ditanya. Tujuannya sih itu. Iya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Nah ini adik-adik, penerimaan pegawai sepenuhnya saya serahkan ke manajer. Ini Mas Agung ini, Kak Agung ini manajer. Jadi Pak Bang Latif ini manajer. Jadi sepenuhnya tergantung.
Remunerasi juga saya serahkan kepada manajer-manajer. Jadi yang menentukan kalau bagus bukan saya. Yang menentukan bagus atau manajer. Tinggal buat usulan, saya tinggal tanda tangan. Gitu. Jadi manajer-manajer itu. Nah, tapi kalau mencari jodoh terserah. Nah, kayak tadi Mbak Dwi ya. Nah, ini Mas Uto ini sedang mencari jodoh. Kumpulin CV-nya, Pak. CV-nya dikumpulin dong. CV-nya kumpulin. Mungkin Pak Heksan bisa ada yang ini, Pak. Ini ada yang belum. Oh, yang seperti apa, Mas? Tanya umur berapa ini, Mas? Gak beda jauh sih, Pak. Ya masih 20-an lah. Cuman lebihnya masih beda-beda. Oke, monggo. Ada yang tanya ini di sini? Saya boleh jawab ini? Boleh. Jadi ada pertanyaan dari siapa? Ido Hasudungan. Ini mahasiswa ya? Mahasiswa. Mas Ido Hasudungan. Saya mau bertanya apakah ada perusahaan yang meminta untuk memperkecil pembayaran pajaknya? Lalu bagaimana tindakannya? Terima kasih. Jadi secara sederhana begini, taxation is robbery. Secara sederhana, taxation is theft. Thief ya. Jadi secara sederhana, pajak itu tanda kutip disamakan dengan pencurian sama perampokan. Logika dasarnya seperti itu, tapi jangan berhenti di sini. Contoh, Papi dapat honor 10 juta, sampai di rekening banknya nggak 10 juta, misalkan dipotong 10%, yang nongol tinggal 9 juta. Itu sama, saya ngajar S2 dapat honor misalkan 5 juta, sampai di ini tinggal 4,5. Yang motong siapa? Setiami. Tapi Setiami nggak bisa apa-apa karena disuruh oleh undang-undang. Makanya no one likes to pay taxes. Nggak ada yang suka bayar pajak dan selalu cari cara supaya bisa menghemat pajak. Jadi banyak rata-rata seperti itu. Cuman caranya itu bisa legal, bisa ilegal. Nah, kemudian, pertama nih dari sisi aturan, pajak yang memang punya karakteristik perampokan itu ternyata ada di Undang-Undang Dasar 1945. Pajak di pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Bersifat memaksa, yang bisa maksa siapa? Kalau nggak perampok ya pencuri, penjamret. Kalau nggak bisa, kalau yang coba deh, yang jambret, yang merampok itu kan maksa ya. Nah, tapi kemudian ditambahkan filosofinya begini. Taxation without representation is robbery. Pajak tanpa perwakilan itu perampokan. Jadi harus ada persetujuan perwakilan. Itulah yang kemudian dituangkan di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar, sehingga harus ada persetujuan perwakilan dari rakyat yang dirampok. Siapa itu? DPR. Makanya pembedanya adalah pajak itu bukan perampokan kalau disahkan oleh perwakilan rakyat melalui DPR menjadi undang-undang. Sehingga Setiami nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Ditunjuk undang-undang. Hei, Setiami, lu membayar gaji ke dosen, bayar honor, ya lu potong. Bantu gua, kata pemerintah. Pemerintah nggak bisa apa-apa karena disuruh oleh wakil rakyat melalui undang-undang. Jadi nggak bisa apa-apa. Nah, kita pun dosen ya pasrah gitu ya, dipotong. Karena memang undang-undang, rakyat sudah meminta wakilnya untuk membuat aturan dengan cara potong pajak. Nah, kemudian ketika ditanya, apakah ada perusahaan? Oh, banyak. Nah, tinggal caranya legal atau ilegal. Jadi kami pun menawarkan cara menghemat pajak, ya, mengefisiensi pajak dengan cara legal.
Nah, jadi teman-teman yang ada di compliance ini, ya, yang ini itu, kami gabung dengan tim consulting. Jadi dalam sebuah divisi, ini kan subdivisi, nah, kami gabung dengan tim consulting supaya nantinya bisa tandem. Kenapa teman-teman di compliance ini harus juga update dengan cara belajar mencari celah peraturan. Jadi kalau ada yang mau terus itu belajar, lama-lama mencari celah peraturan. Nah, cara menghemat pajaknya adalah dengan cara mencari celah. Jadi legal. Nah, itu yang berharga sekarang, konsultan yang dicari seperti itu. Ya, dicari seperti itu. Contoh, adik-adik, supaya misalkan naik motor, agar nggak kena naik motor, kemudian nggak pakai helm, supaya nggak ditilang, caranya gimana? Nah, cari jalan tikus, sama cari celah kan? Mau gang satu ini pun masuk gitu kan? Cuman itu ilegal kan? Ya, sama cari jalan tikus juga, tapi jalan tikusnya ada di peraturan. Itulah disebut dengan loophole. Peraturan, jadi ada celahnya di situ, cari. Ini sudah ya Pak ya? Sudah ya? Ya, kita sengaja nggak ini Pak. Saya tadi tidak mau gitu. Mahasiswa saya ya. Oh gitu. Ya, saya sengaja nggak ini dulu biarin. Gitu. Jadi ini kalau Mas Ido ya, Mas Ido ini, nah teman-teman keadaan ini kalau mau belajar terus itu, nanti kemudian sering tandem dengan saya. Ya, sering tandem dengan saya untuk belajar ini karena cari celah. Jadi alhamdulillah ada 111-an ya, Mas. Mbak Evi berapa kita sekarang pegawai? 112. Dari 2010 kemudian 2000 ini sekarang 112. Ya, 112 itu kemudian terus berkembang alhamdulillah. Ya, dari manapun latar belakangnya yang mau terus berkembang, nah ini saya siap karena saya pun terus belajar juga. Nah, salah satunya adalah mencari celah menghemat pajaknya dengan cara legal. Nah, berarti apa? Berarti belajar terus di sini. Nah, jadi masih ada. Kalau cara ilegal gampang, bayar pajak 100 sudah tinggal 80. Tapi ilegal. Tapi kita cari cara. Cari cara apa ya tadi? Contoh, misalkan, Papi mau ngikutin acara wisuda anak di JCC. Hari Jumat misalkan ya, pas itu tanggal ganjil ya, ganjil. Supaya nggak melanggar berarti pakai mobil genap. Terus caranya mana? Ternyata mobilnya mobil ganjil. Dan itu Jumat itu hari ganjil, punya mobilnya genap. Supaya nggak ditilang, ya pilihannya adalah paling logis beli mobil. Cuma sempet nggak? Atau leasing gitu ya, nyewa atau pinjam mobil Pak Heksa. Ganjil apa genap Pak? Genap Pak. Oh genap, sengaja biar nggak pinjam. Emang kenapa? Bisa dicek Pak. Oke. Nggak, cari kan? Atau terpaksa ya Grab. Nah itu cara legal. Jadi tetap bisa naik mobil sampai ke JCC, tapi mobilnya ganjil agar tidak ditilang. Kalau kantornya di Sudirman Tamrin, punya mobil genap biar bisa dipakai tiap hari, ya beli mobil baru atau ganti motor atau ganti. Nah itu cara legalnya seperti itu. Jadi Mas Ido itu ya, ada lagi? Om lagi saya Ido dari mahasiswa Setiami Bekasi. Terima kasih sudah memberikan jawaban. Oke, ya gitu Mas Ido ya. Jadi memang nanti di sini pun belajar, tidak hanya di kampus. Jadi di sini pun belajar dengan saya untuk terus mencari celahnya. Ya karena sampai ya ini ya celahnya itu yang memang sulit karena ya harus terus belajar sampai nanti ketemu celahnya. Demikian, ada lagi? Nggak ada? Hah? Nggak ada lagi. Saya kembalikan ke Mas Roni, monggo. Baik, terima kasih Pak Pri atas penjelasan dari pertanyaan Mas Ido ya Pak ya. Baik, dari teman-teman masih ada pertanyaan? Oh Pak, ini Papi mau nanya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Pri atas waktunya. Kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih Mbak Evi dan Mbak Juli. Ceritanya ya teman-teman,
saya main ke sini itu ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi apa? Sekarang ini pertemuan yang sangat berharga ya. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman, karena saya melihatnya adalah mahasiswa reguler itu kurang, artinya kurang tahu tentang kondisi yang sebenarnya orang bekerja itu bagaimana. Nah, karena ini ada kesempatan untuk mengetahui, dan ada kakak-kakak Anda ya, mbak-mbak, mas-mas yang dari Setiami. Saya ini mohon maaf, saya berdiri biar kelihatan. Nah, saya itu banyak ngajar di Bekasi, cuman sekarang saya ditarik ke pusat sebagai kepala pusat kajian ya. Jadi sama kalau mas yang di S2 ya Mas Agung ya, S2. Saya juga lulusan situ tahun 2009. Kakak kelas saya ini, kakak kelasnya. Nah, sama cucunya Pak Pri, saya berarti kakek kelas ya. Terus saya hanya berpesan teman-teman, manfaatkan sebaik mungkin. Nanti Anda melakukan visit dibantu dengan kakak-kakak Anda, serap itu ilmunya. Terus tadi sesuai arahan Pak Tri bahwa ternyata saya juga baru tahu di PIK ini berbagai ragam background ilmunya. Jadi tidak hanya pajak saja. Jadi kesempatan untuk teman-teman baik yang bisnis, pajak maupun yang kalau di Zoom ada di teman-teman yang lain, itu nanti bisa bekerja sama melalui magang atau hal yang lain sesuai dengan prosedur ya. Jadi prosedur itu tetap. Jadi seperti Pak Pri bilang bahwa tax planning tadi kuliah sebentar tentang tax planning itu semua bisa dilaksanakan, tapi harus legal ya. Jadi konsultan yang dibutuhkan sekarang bisa membantu klien menghemat biaya tetapi secara legal ya. Itu untuk pemanasannya sudah saya siapin bukunya, cara bijak menerapkan apa manajemen perpajakan, itu ada tax planning. Tapi yang pakarnya di sini ada di Pratama Indomitra itu. Sekali lagi teman-teman semua tolong nanti diserap ya ilmu yang ada di situ dan manfaatkan sekali lagi. Dan Anda tidak usah berkecil hati yang bukan jurusan pajak, yang bisnis maupun yang lain. Bahkan Mas Latif itu juga backgroundnya bukan dari pajak, tapi sekarang jadi ahli pajak ya. Asalkan ada kemauan dan spirit yang kuat, belajar yang tekun, insya Allah nanti Anda bisa juga jadi ahli-ahli pajak seperti Pak Pri. Kalau tanya ke saya belum, levelnya belum seperti Pak Pri, masih jauh ya. Tuh, meskipun umur saya jauh lebih muda dari beliau. Itu ya teman-teman ya, tolong nanti diserap ilmunya dan jangan ragu-ragu untuk bertanya ya, karena yang malu nanti itu kakak-kakak Anda ya, dari teman-teman dari Setiami ya. Mbak, terima kasih ya. Bu Evi matur nuwun, Mbak Yuli sudah diberi kesempatan. Sekali lagi buat Pak Pri, terima kasih banyak ini sudah diberi kesempatan untuk kami dan mahasiswa untuk melakukan visiting company. Nah, selanjutnya kami sih tentu berharap kalau teman-teman di sini yang masih ingin melanjutkan S2, ini Pak Eksa juga siap di sini ya. Ya, belum S1 juga. Dari diri ada, nggak banyak sih. Oh, kalau nggak banyak, tolong di S1-kan. Ada. Di masih ada. Ada kayaknya ada. Di Pak nanti ada Pak Latif. Minta diskon khusus ke Pak Eksa. Dari saya cukup. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi beberapa informasinya benar sekali yang dikatakan oleh Papi bahwa dari teman-teman sendiri bisa memanfaatkan peluang ini terkait dengan company visit. Nanti akan ada visit langsung muter ke beberapa bagian dari PT Pratama Indomitra Konsultan. Nanti jika memang ada pertanyaan bisa langsung menanyakan langsung ke alumni dari Setiami. Nanti akan memandu jalannya visit seperti itu. Nah, di sini juga sekali lagi bisa menginformasikan bahwa bagi teman-teman yang memang nantinya akan berminat melakukan magang ataupun nanti bisa juga melamar kerja ketika memang sudah lulus, itu bisa langsung
menghubungi atau email nanti ke HRD PT Pertama Indonesia Konsultan atau nanti langsung bisa ke UNV seperti itu. Oke, jika memang tidak ada informasi tambahan bisa langsung ke company visit. Ini kuotanya ada 15 orang terlebih dahulu. Nanti akan dipandu oleh yang pertama itu dari Mas Saputro dan Mas Yusma untuk company visitnya nanti akan muncul dulu di PT Pertama Indonesia Konsultan. Ya, untuk 15 mungkin dari sini ada berapa orang ini? Sebelah sini. Apa enggak sini Mas? Pecah 15 bareng. Oh, Bisa. Bisa nggak? terlalu kode ya. Bagaimana Mbak Yuli? Dipecah. Mau dipecah atau Ada yang ke sana, ada yang ke set dulu. Dipecah karena langsung juga. Boleh kan pembagian, mohon maaf saya izin bicara dengan saya Rizky. Nanti pembagian voternya tadinya sih pinginnya jadi satu Pak lewat resepsionis dulu, tapi kalau menurut Pak Pri bagi dua, nanti yang dimulai dari resepsionis bisa dengan saya, nanti didampingi sama Mas Yusma, lalu yang dari sini bisa dengan Bu Evi didampingi dengan Mas Saputro. Jadi kita nanti saling bergiliran. Setelah untuk 15 orang yang standby di sini, nanti dengan Mas Roni nonton video, beberapa ada video kami yang isinya terkait anak magang sedang bekerja di sini atau beberapa video perpajakan lainnya. Sementara itu saja yang bisa saya infokan. Terima kasih semuanya. Kemungkinan memang harus dibagi-bagi dulu ya Pak Pri. Terserah. Ya, Terserah. jadi mungkin 15 orang tinggal di sini, 15 orang untuk visit terlebih dahulu. Seperti itu ya, bagaimana teman-teman? Oke, 15 sudah ditentukan belum ya? Sudah? Mungkin kalau mas sudah ditentukan bisa langsung mengikuti dari Mbak Yuli, Mas Yusma dan Mas Suto untuk company visitnya. Dan untuk teman-teman yang 15 selanjutnya bisa stay dulu di sini seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang sudah dipilih untuk voter pertama bisa langsung saja ke Mbak Putri yang berbaju putih atau oh iya, sorry Mas Yusma yang di luar sana bisa langsung mengikuti mereka saja seperti itu. Dan untuk teman-teman yang masih stay di sini bisa melihat bahwa di sini memang kita juga ada beberapa program magang, yaitu tidak hanya terkait dengan pajak juga seperti ya. Jadi ada beberapa divisi magang. Mungkin dari operator bisa melihat video terkait dengan program magang dan pengalaman seperti apa magang di PT Pertama Indonesia Konsultan. Nah ini